Tuhan, kita sudah mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Salah satunya pujian tadi ya bicara soal lelah, capek. Secara manusia saya juga merasa lelah, merasa capek. Sudah sekian tahun dalam pelayanan, ya dari tahun ya boleh kata tahun 72 saya menyerahkan diri. Kemudian keluar dari sekolah kitab tahun 73, terjun dalam pelayanan sampai sekarang. Ya, kalau melihat jumlah lelah, capek. Tapi kalau lihat Tuhan Yesus, ya dari capek lelah disegarkan kembali. Sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan kalau kehidupan saya dibekali dengan pengajaran. Ini yang membuat saya sekalipun lelah, capek, tapi pengajaran itu memberikan saya kekuatan untuk bertahan, bekerja, ya, berlomba sampai garis finish. Iya. Tadi disinggung dalam pujian, jangan kita hanya lelah capek untuk perkara-perkara dunia. Ya, tapi mari kita mau berlelah-lelah, berlomba dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab jerih lelahmu, kata firman Tuhan, kalau kita lelah dalam Tuhan, tidak sia-sia jerih lelah kita. Tuhan perhitungkan. Tadi disinggung juga tentang anak bungsu, ya, baik yang sulung maupun yang bungsu, dua-duanya dikasih oleh Tuhan, oleh Bapaknya. Ya, kita sudah mendengar tadi, kalau si bungsu meninggalkan bapak dengan membawa harta yang diberikan dari bapak, akibatnya kelaparan, makan pun susah. Bapak bicara soal pengajaran, kehidupan yang jauh dari pengajaran, yang bagikan anak bungsu yang meninggalkan bapaknya, akibatnya akan menghadapi bencana kelaparan. Bukan hanya jasmani, tapi kelaparan rohani. Tapi Bapak selalu menunggu supaya anaknya kembali. Ya, kemurahan yang luar biasa. Saya pernah mengatakan dalam penyampaian firman Tuhan surat Yudas, itu ada satu pasal dengan 25 ayat. Ternyata ada yang lain yang sama persis. Itulah surat Filemon, satu pasal 25 ayat. Ada dua ya yang sama. Kalau Yudas bicara soal perlindungan dan sekaligus hukuman, kalau surat Filemon bicara soal kemurahan. Ya, menceritakan soal pembantu, office boy, Onesimus yang melakukan kemudian sampai dipenjarakan oleh majikannya. Tapi ketemu Paulus, Onesimus bertobat dan diserahkan kembali kepada Filemon, supaya Filemon mau menerima kembali Onesimus yang pernah dipenjarakan. Jadi ternyata ada dua surat yang sama. Ya, Filemon satu pasal 25 ayat. Surat Yudas satu pasal 25 ayat. Nah, sekarang mari kita sama-sama kan membaca Yudas pasal satu pasal ayat 3 sampai 10. Tapi enggak saya bahas semuanya. Saya baca saja Yudas ayat 3 sampai ayat yang 10 saja. Ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong
untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, dan telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ayat ke-8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadiahi engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ya, puji Tuhan. Apa yang sudah disampaikan dalam puji-pujian tadi rupanya nyambung dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yudas, saudara Yesus ini berusaha dengan sungguh-sungguh ya untuk menulis tentang keselamatan dan sekaligus menasehati termasuk kita ya, dinasihati sebagai orang percaya ini supaya kita ini ada perjuangan, mau berjuang mempertahankan iman yang kudus. Setiap usaha kalau tidak disertai dengan kesungguhan, usaha apa saja bisa gagal kalau tidak disertai dengan kesungguhan, keseriusan. Ya, kekristenan yang sudah lama sekalipun dikatakan tadi, siapa yang dikatakan orang fasik? Orang yang sudah lama. Kristen yang sudah lama, mungkin sudah lama dalam pengajaran, tapi nggak pernah berubah. Ya, sudah lama terima pengajaran, tapi tidak menghargai kemurahan Tuhan. Seperti anak bungsu tadi diberkati, mendapat harta, mendapat warisan, ya, dihambur-hamburkan, dihabis-habiskan, ya, menyalahgunakan, akibatnya hidupnya menderita. Tapi untung sadar. Ya, sebagai seorang ayah, orang tua pasti rindu anaknya baik-baik. Ya, kalau kita bayangkan tadi dalam cerita anak bungsu dan anak sulung, bapak ini ya, waktu anaknya meninggalkan bapaknya, bukannya bapaknya benci, anaknya tidak karuan, bukannya dibenci, tapi bapaknya rindu menunggu anaknya kembali, bertobat kembali. Begitulah kerinduan seorang bapak terhadap anaknya. Kalau anaknya nggak baik, nggak benar, orang tua merindukan, ya, lewat mendoakan supaya Tuhan mengubah kehidupannya,
menjadi anak yang baik, anak yang benar, anak yang bersedia melayani Tuhan. Itu kerinduan Bapak. Apalagi Tuhan merindukan kita ini, ya, supaya kita tetap berada di jalur pengajaran. Tadi dikatakan nggak boleh dicampuri macam-macam pengajaran. Memang dalam ladang mempelai itu hanya satu benih, tidak boleh lebih dari satu. Sekalipun ada pohon ara di dalam ladang anggur, itu hanya kemurahan. Kalau kita berasal dari bangsa kafir, berada dalam pengajaran, ini satu kemurahan. Tapi kalau tidak berbuah, ya ditebang. Bangsa Israel yang sudah diselamatkan, dikeluarkan dari Mesir, bukan berarti dia pasti selamat. Ternyata dibinasakan. Kenapa? Karena nggak percaya. Walaupun sudah diselamatkan, dikeluarkan dari Mesir, hidupnya nggak percaya kepada Tuhan, ya Tuhan habisin. Walaupun kita sudah lama jadi orang Kristen, kalau nggak mengalami penyucian, tidak mengalami perubahan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan sama sekali, ya kita seperti orang fasik tadi, sudah lama ditentukan untuk dibinasakan. Tapi kalau belum dibinasakan, berarti masih mendapat kemurahan. Ya, seperti bapak tadi menunggu anaknya kembali. Ditunggu sekali, sehari, 2 hari, ya mungkin cukup lama. Anak itu meninggalkan bapak merindukan. Sampai anak itu kembali. Yang begitu juga kerinduan Tuhan kepada kita. Tuhan mau supaya kita kembali kepada firman dalam bentuk pengajaran yang harus merubah kehidupan kita, yang harus membuat kita semakin berjuang, semakin sungguh-sungguh, agar supaya kekristenan kita betul-betul bisa dipersiapkan untuk kedatangannya yang kedua kali. Tuhan mau melihat sikap kita sebagai seorang hamba. Ya, bukan orang besar. Seorang hamba. Hamba itu bersedia melayani tuannya. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan yang sudah lama dalam pengajaran? Apakah kita masih menggebu-gebu dalam melayani Tuhan, atau sudah capek? Sudah Tuhan, sama berhenti sajalah, saya enggak mau melayani. Saya mau diam saja. Biar capek, lelah. Kita harus tetap mau berjuang terus. Mau ibadah, mau melayani, lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya apabila Tuhan datang pada kali yang kedua, Tuhan sediakan upah bagi yang mau bekerja. Iya. Melakukan pekerjaan Tuhan. Saya dalam melakukan pekerjaan Tuhan tidak mau sembarangan. Berusaha untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Dan saya nggak mau angin-anginan melayani Tuhan. Kadang-kadang saya mau melayani, kadang nggak, bukan begitu. Tuhan mau ketekunan, kesetiaan kita, perjuangan kita sampai kepada langkah yang terakhir. Nah, saya mau tetap semangat saja, walaupun jumlahnya sedikit, tapi sedikit banyak upahnya sama, 1 dinar. Makanya saya biar lelah, biar capek, selama Tuhan masih beri kemurahan, saya gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Capek-capek, lelah. Saya percaya Pak Widi juga capek, boleh capek dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Tapi tadi disinggung, jangan cuma capek untuk dunia, tapi mari kita capek untuk Tuhan. Kalau capek untuk dunia, sia-sia. Tapi kalau capek untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan. Haleluya. Makanya untuk Tuhan, jangan merasa lelah, jangan merasa berhenti saja, jangan. Tapi kita harus berusaha lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Ini yang Tuhan mau. Kita harus berusaha. Dan usaha itu harus sungguh-sungguh. Ada usaha kalau nggak sungguh-sungguh, akhirnya gagal. Makanya
Yudas tadi menulis, aku dengan sungguh-sungguh menulis, mengingatkan supaya kita semua mempertahankan iman yang bukan biasa-biasa, tapi iman yang kudus. Sebab kalau nggak mau sungguh-sungguh, kekristenan kita kalau nggak semakin semangat, nggak semakin giat, semakin mundur, semakin lemah, nanti lama-lama jadi fasik. Tadi sudah dibaca tadi. Orang fasik itu ada orang yang sudah sekian lama jadi Kristen, tapi nggak ada kemajuan, nggak ada kesungguhan, nggak ada pergumulan. Biasa-biasa saja. Bukan maju tapi mundur. Nah, kehidupan yang demikian sudah disediakan hukuman. Tapi kalau hukuman belum dijatuhkan, berarti masih mendapat kemurahan. Nah, kita ini adalah orang-orang yang mendapat kemurahan. Jangan sampai kita yang sudah mendapat kemurahan. Kita sudah terima banyak pengajaran. Dan Tuhan mau pengajaran itu harus dipraktekkan. Praktek dari kehidupan yang menerima pengajaran adalah perubahan hidup. Mengenai pembaharuan. Ya, penyucian itu ada pembaharuan. Tidak seperti dulu lagi. Jangan sampai kembali seperti dulu. Iya. Tuhan panggil kita bukan hanya percaya, tapi kita harus bersedia menderita untuk Dia. Menderita untuk pekerjaannya. Melayani Tuhan. Ya. Capek untuk Tuhan. Kelelahan kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Coba 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Enggak sia-sia. Kalau kita lelah hanya untuk dunia, sia-sia. Tapi lelah untuk Tuhan tidak sia-sia. Makanya kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, jangan takut lelah untuk Tuhan. Jangan takut rugi untuk Tuhan. Jadi lelahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ini ya. Puji Tuhan. Jangan sampai kita jadi Kristen hanya secara lahir ke gereja, ibadah, dengar firman, tapi pulang nggak ada perubahan yang benar, nggak ada perubahan yang baik, tetap aja begitu, nggak ada perubahan. Sebab kalau demikian lama-lama jadi fasik. Fasik itu jahat. Ya, kita hidup di zaman akhir ini, firman Allah katakan hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita bisa berubah jadi jahat. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, di situ ada kasih. Kejahatan pergi, yang ada kasih. Ya, haleluya. Mari kita menggunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Capek untuk Tuhan nggak apa-apa. Banyak anak Tuhan capek untuk Tuhan nggak mau, tapi capek untuk dunia mau. Ya, selama Tuhan masih beri kesempatan kemurahan, ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Pada zaman akhir ini, firman Tuhan telah menubuatkan bagi kehidupan manusia
termasuk orang Kristen, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini keadaan Kristen pada zaman akhir. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Manusia akan mencintai dirinya sendiri dalam keadaan yang sukar sulit ini manusia hanya mencintai dirinya sendiri. dan menjadi hamba uang. Bukan menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba Tuhan, tapi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Bual, sombong, Mereka akan menjadi pemfitnah. gak memfitnah, Mereka akan berontak terhadap orang tua sama orang tua berontak, dan tidak tahu berterima kasih. tahu berterima kasih, Tidak mempedulikan agama atau Iya. kesucian. Tidak tahu mengasihi. tidak tahu mengasihi, Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. ya, Tidak dapat mengekang diri. Garang. garang, Tidak suka yang baik. yang baik nggak suka, Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. nggak tahu, Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Firman, Secara lahiriah, secara lahir mereka menjalankan ibadah mereka. masih beribadah, Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. tidak Jauhilah mereka itu. tidak mengalami kuasa dalam ibadah itu. Masih beribadah, tapi keadaannya seperti yang sudah kita baca tadi. Mencintai dirinya sendiri. Nggak urusan orang lain, egois. Yang penting saya diperhatikan. Yang penting saya diutamakan. Nggak urusan orang lain. Mementingkan kepentingannya sendiri. Menjadi hamba uang. Ini orang Kristen ini. Secara lahir masih beribadah. Tapi bukan lagi hamba kebenaran. Bukan lagi menjadi hamba Allah. Tapi hamba uang. Kalau hamba uang disebut hamba uang, berarti yang menjadi tuannya adalah uang, bukan Tuhan. Dalam pemikirannya, dalam kehidupannya, uang itu seolah-olah lebih besar dari Tuhan. Makanya dikatakan di sini hamba uang. Berarti yang menjadi tuannya adalah uang. Uang itu lebih besar dari Tuhan, sepertinya begitu. Inilah manusia zaman akhir. Tidak lagi menempatkan diri sebagai hamba Allah, hamba kebenaran, tapi menjadi hamba uang. Yang penting duit. Bukan berarti kita nggak perlu uang. Bukan berarti kita nggak perlu bekerja. Kerja harus. Tapi Tuhan harus berada di tempat yang nomor 1. Tuhan harus di depan. Jangan sampai Tuhan ditaruh di belakang. Jangan hanya mencintai dirinya sendiri. Ya. Jangan kehidupan ini hanya yang dipikirannya uang. Sepertinya tanpa uang nggak bisa hidup. Firman Allah mengatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi oleh perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tanpa firman kita akan binasa. Nah, sudah tadi dikatakan manusia zaman akhir sombong, membual, memfitnah, menjelekkan orang, tidak mau kalah dengan orang lain. Ya. Berani sama orang tua, tidak tahu berterima kasih. Inilah manusia zaman akhir. Jangan sampai kita berada dalam posisi seperti ini. Jemaat tidak lagi bisa menghormati gembala, berani melawan gembala. Inilah Kristen zaman akhir. Beribadah masih, tapi kuasa ibadah tidak dialami.
Makanya, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, mau menerima firman Tuhan, jangan lihat orang. Kalau jemaat sudah melihat siapa yang khotbah, siapa yang bawa firman Tuhan, nah biasanya begitu. Kalau yang bawa firman Tuhan ini, wah semua datang. Kalau yang bawa firman Tuhan ini, siapapun yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, hargai. Jangan orang tua sendiri, bapak sendiri, sudah kenal sudah. Lalu dalam menerima firman Tuhan dianggap sebagai perkataan manusia. Jangan. Firman Tuhan yang disampaikannya firman Tuhan. Kita harus memiliki sikap seperti orang Tesalonika dalam menerima firman Tuhan yang disampaikan Paulus, bukan lagi sebagai perkataan manusia, tapi betul-betul sebagai perkataan Allah, sehingga kehidupannya mengalami perubahan. Selama kita ini merendahkan, meremehkan si pengkhotbah, saudara, ibadah pulang tidak akan mendapatkan apa-apa. Akhirnya capek, lelah, dan akhirnya apa? Kalau mau ibadah, kalau enggak ya enggak. Cirebon bilang asa aing. Tapi firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita, ayo supaya kita mau lebih sungguh-sungguh, lebih giat lagi di dalam ibadah maupun di dalam melayani Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan upah sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Lelah sih lelah, tapi mari kita mau maju terus. Ya. Haleluya. Kalau saya bisa melayani Tuhan, hanya kemurahan Tuhan aja. Ya, sebab saya tahu tujuan mengikut melayani Tuhan kemana. Lewat kebenaran firman, lewat pengajaran, kita sudah tahu bahwa dalam pengikutan kita, dalam pelayanan kita, sasarannya adalah untuk bisa menjadi mempelai perempuan Tuhan. Itu tujuan akhir. Bukan hanya sekedar berkat, tapi tujuan akhir adalah untuk masuk dalam kesempurnaan, menjadi sidang mempelai perempuan Tuhan. Ya, sampai malaikat tadi ada batasnya, dibatasi. Walaupun malaikat kalau keluar dari batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kena hukuman. Apalagi kita. Malaikat saja ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar. Melanggar batas, hukuman. Kita sebagai suami ada batasnya. Sebagai istri ada batasnya. Sebagai anak ada batas-batas sesuai dengan firman Allah. Batas seorang suami tidak boleh kasar kepada istri. Itu batas. Kalau sampai suami kasar kepada istri, itu sudah keluar batas. Pelanggaran. Suami mengasihi istri, rela berkorban untuk menyelamatkan istri. Seperti Kristus kepada jemaat. Kalau ada istri-istri tidak tunduk kepada suami, itu sudah melanggar batas, sudah keluar dari batas, melanggar. Kalau anak, batasnya apa? Anak hormati orang tua, taatilah orang tua dalam Tuhan, hormati ibu bapak. Pada zaman akhir ini, dosa pada zaman akhir, banyak anak-anak yang tidak bisa menghormati orang tua. Banyak anak-anak yang tidak taat kepada orang tua dalam Tuhan, tidak menghormati ibu bapak secara jasmani, karena sudah terpengaruh dengan dunia ini yang jahat. Tapi Tuhan menunggu supaya kita ini yang sudah sempat terpengaruh dengan dunia yang jahat kembali supaya menjadi baik, menjadi benar, agar kita selamat. Tidak seperti Sodom dan Gomora. Jahat. Hidupnya tidak karuan. Makanya di bumi hanguskan. Itu
Satu pelajaran buat kita, jangan sampai kita tidak menghargai kemurahan Tuhan. Walaupun kita ini sudah sempat banyak melakukan pelanggaran, dosa dan lain sebagainya, Tuhan masih menunggu, Tuhan masih berkemurahan untuk kita kembali kepada pengajaran. Kalau enggak, ya sudah, jadi fasik dan tunggu hukuman. Biar fasik, kalau mau bertobat menghargai kemurahan Tuhan akan selamat. Biarpun kita ini orang benar, kebenaran itu tidak akan menyelamatkan kalau kita ini hidup dalam dosa. Walaupun sudah jadi Kristen, tapi kalau Kristen nggak mau dengar-dengaran, hidup dalam dosa dan pelanggaran, ya nggak akan selamat. Tapi biar fasik, biar jaja kayak apa, kalau mau menghargai kemurahan Tuhan, mau bertobat, selamat. Yeskiel 33 ayat 11. Yeskiel 33 ayat 11. Ayat 11. Ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu Nah, dari kelakuannya, ya. supaya ia hidup. Bertobatlah, Bertobatlah. dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bangsa Israel nih. Biar bangsa pilihan, tapi kalau fasik, tidak mau bertobat dari kefasikan, binasa. 12 sampai 15. Yeskiel 33. 12 sampai 15. Ayat 12. Dan engkau anak manusia, Ya. katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia tidak akan menyelamatkan dia. pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, Ya. dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Bertobat. Dan orang benar Orang benar. tidak dapat hidup karena kebenarannya Ya. pada waktu ia berbuat dosa. Nah, terus Kalau aku berfirman kepada orang benar, ya, engkau pasti hidup. engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya, Tapi kalau bertobat, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ya, orang jahat itu mengembalikan keadaan orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup. ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Pasti. Iya. Jangan bangga lama jadi Kristen. Apa artinya lama jadi Kristen? Kalau akhirnya dihukum. Karena terus hidup dalam pelanggaran, hidup dalam dosa, nggak mau bertobat. Biar jahat, yang seharusnya mati, tapi bertobat, hidup. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan masih berkemurahan bagi kita semua. Mungkin kita sudah melakukan pelanggaran, mungkin kita sudah nggak setia lagi kepada Tuhan. Tuhan masih menunggu kembali supaya hidup. Tapi kalau nggak mau kembali, ya sudah. Ya, biar lama kalau fasik sedang menunggu hukuman. Makanya surat Yudas ini bicara soal perlindungan, tudung yang keempat. Perlindungan bagi kehidupan yang mau benar, hidup kudus, ya sesuai dengan firman Allah mendapat perlindungan. Tapi kalau tidak dengar-dengaran, tidak menghargai kemurahan, ya hukuman yang akan dijatuhkan. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan, ya,
selalu menegur sebagai bukti kasih Allah kepada kita supaya kita bertobat dari cara hidup kita yang jahat. Ya, jahat itu bukan berarti membunuh. Kita nggak setia aja kepada Tuhan, itu sudah dianggap jahat sama Tuhan. Ya. Hari dia Tuhan mau supaya kita ini menghargai kemurahannya. Makanya Yudas ini dia terdorong oleh kesungguhannya untuk menuliskan, mengingatkan supaya kita ini mempertahankan iman yang kudus. Bukan iman asal percaya, tapi iman yang kudus di dalam suasana ruangan suci, kudus. Kalau kita tidak mau menghargai, ya Tuhan juga nggak memaksa. Mau kerjakan, nggak mau ya sudah. Roma 2 ayat 4 sampai 9. Roma 2. Roma pasal 2 ayat 4 sampai 11. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Maukah kau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tuhan mau supaya kita bertobat. Terus? Tetapi oleh kekerasan hatimu, Kalau keras hati, yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu kalau sendiri. nggak mau bertobat tetap keras hati, berarti kehidupan itu sedang menimbun murka Allah. Terus? Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya. Ia akan balas setiap orang menurut perbuatannya, Nah, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. yaitu hidup kekal Hidup kekal, kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang tekun berbuat baik. mencari kemuliaan, Ya. kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Murka dan geram ditujukan kepada mereka yang hanya mencari kepentingannya sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran, Tidak taat kepada kebenaran, kepada firman, melainkan taat kepada kelaliman. kejahatan. Terus? Penderitaan dan kesesakan Ya. akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi Baik Yahudi, dan juga orang Yunani. baik Yunani, baik Kristen maupun bukan Kristen, ya nggak peduli Tuhan. Tetapi kemuliaan, kehormatan, Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi Baik, dan Kristen. juga orang Yunani. Ya, Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah nggak pandang bulu, siapa saja habis. Nah, ini ya. Mari kita yang sudah mendapat kemurahan, kita hargai kemurahan Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini bertobat. Oh, saya sudah bertobat dulu. Gak peduli, mau dulu mau sekarang. Yang penting akhir, bukan langkah pertama. Yang penting langkah terakhir. Dulu baik, kalau sekarang nggak baik, nggak selamat. Dulu benar, tapi kalau sekarang hidup dalam pelanggaran terus, nggak akan selamat. Langkah terakhir yang penting. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Kalau kita ini mengasihi Tuhan bukan karena kita, tapi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita melayani Tuhan bukan karena kita bisa, Tuhan lebih dahulu melayani kita. Nah, kita mau melayani Tuhan. Apa yang kita balas? Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, apakah kita nggak balas dengan kita mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan sudah melayani kita, apakah kita nggak mau balas? Kita bersedia mau melayani Tuhan. Ya, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita mengasihi Tuhan, bisa mengasihi Tuhan. Iya. Bukan kuat gagah kita. Semua itu karena Tuhan sudah mengasihi kita hingga kita bisa mengasihi Tuhan.
1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, marilah kita saling mengasihi, marilah kita saling mengasihi. sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah setiap orang yang mengasihi, orang itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, ya berarti nggak mengenal Allah. sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. 10. Ayat 10. Inilah kasih itu, Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita Allah yang lebih dahulu telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Iya, ayat 19 dan 20. 19. Kita mengasihi Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, Aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia membenci saudaranya ia adalah pendusta. adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. nah ini ya. Yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Kalau kita bisa mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mau melayani Tuhan, sebab Tuhan lebih dahulu telah melayani kita. Makanya mari kita mau lebih sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Ya. Jangan sampai Tuhan dinomor duakan. Dunia nomor 1, Tuhan nomor 2. Harusnya Tuhan nomor 1. Pancasila saja Tuhan nomor 1. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi banyak anak Tuhan yang menomorberapalkan Tuhan, tapi dunia nomor 1. Tuhan cemburu. Ya, Tuhan cemburu kalau di nomor 2, 3 kan. Tapi Tuhan mau di nomor 1 kan. Ya, haleluya. Tuhan menunggu supaya kita ini kembali kepada pengajaran yang benar. Kalau kita jauh dari pengajaran seperti anak bungsu tadi, kelaparan akan terjadi, membuat kita menderita, jiwa kita menderita, merana. Tapi kalau kita kembali kepada pengajaran, pengajaran itu bukan hanya didengar, bukan hanya dicatat, tapi harus menjadi praktek dalam kehidupan kita. Kalau pengajaran itu hanya didengar, oh bagus, tapi kalau nggak dipraktekkan, firman Tuhan bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan selamat, tapi yang melakukan. Ya, firman pengajarannya harus dipraktekkan. Kalau kita mempraktikkan firman pengajaran, hidup kita ini ada kerendahan hati, ada kasih. Tapi kalau pengajaran nggak dipraktekkan, nggak akan selamat. Apalagi jadi mempelai, selamat pun enggak. Ya, makanya kita perlu Roh Kudus yang membuat kita mampu dalam mempraktikkan firman Allah, bukan dari kekuatan kita. Roh Kudus itu akan bekerja bersama-sama dengan firman, membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman pengajaran ini harus membuat kita semakin rendah hati. Tuhan tidak mengendaki kita congkak, sombong, jahat. Semakin benar, semakin kudus, semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita kembali mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan semakin sungguh-sungguh. Ya, jangan semakin kendor. Jangan sampai pengikutan kita kepada Tuhan semakin mundur, semakin lemah. Ya lemah, capek memang, tapi mari kita mau maju terus. Firman Tuhan memberikan kita semangat, mengingatkan kita supaya kita kembali semangat di dalam Tuhan.
jerih lelahmu gak sia-sia. Tuhan sediakan upah, mahkota kehidupan bagi yang tekun setia dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada istri saya untuk pujian.